Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar untuk pelajaran PPKN. Kita lanjutkan bab berikutnya, yaitu bab 3, ya, tentang keberagaman di sekolah. Jadi nanti di sini kita akan membahas tentang hal-hal apa saja yang ada di sekolah, ya, tentang segala keberagamannya. Keberagaman itu adalah perbedaan. Ya, kita langsung saja memulai ke halaman 33. Di sini nanti bacaannya akan sangat panjang sekali, ya. Jadi bagi anak-anak, saya mohon wajib silahkan membaca dari contoh-contoh keberagaman berikut ini. Yang pertama, kita akan memahami keberagaman di sekolah, ya. Kita bertemu banyak orang di sekolah. Mereka mempunyai berbagai macam keperbedaan. Mulai dari suku bangsa mereka berbeda, agama mereka berbeda, ciri-ciri fisiknya juga berbeda, kegemarannya pun juga berbeda. Kemudian semuanya itu dari ini, suku bangsa, agama, ciri fisik, kegemaran, dan juga lainnya itu adalah ciptaan dari Tuhan, gitu ya. Untuk membahas semuanya, kita mulai dari yang nomor 1 dulu, yang ada di bawahnya halaman 33, keberagaman suku bangsa. Ya, di sini yang dimaksud suku bangsa, ya, apa itu suku bangsa? Di sini ada suku bangsa adalah kelompok penduduk di suatu daerah. Misalkan kita hidup di Jawa Tengah, yaitu kita adalah penduduk suku Jawa, ya, karena kita hidup di Jawa. Misalkan ada yang hidup di Kalimantan, tahu Kalimantan, ya? Kalimantan itu beda pulau dengan Jawa. Mereka juga punya suku sendiri. Suku bangsa mereka suku Kalimantan. Papua juga punya sendiri, Sumatera juga punya sendiri. Bahkan kita walaupun sesama di Pulau Jawa, Jawa Tengah dengan Jakarta itu beda. Ya, kalau kita Jawa Tengah itu suku Jawa, tapi kalau di Jakarta itu namanya suku Betawi. Ada juga suku Sunda dan sebagainya. Gitu ya. Kemudian kita lanjutkan lagi bacaan di bawahnya. Oh ya, seperti ini ya. Ini adalah macam-macam pakaian adat suku bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia, ya. Ada yang pakaiannya seperti ini, ada yang seperti ini, topinya, ya. Penutup kepalanya ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, kemudian juga ada yang seperti ini, ya. Jadi beda-beda. Ini asalnya semua berbeda. Gitu ya. Kemudian kita lanjutkan di sini tadi pengertian suku bangsa. Kemudian suku bangsa dibentuk berdasarkan kesamaan. Jadi kenapa bangsa Indonesia itu ada? Uniknya Indonesia itu terbentuk atas berbagai macam suku bangsa. Kalau di negara lain itu suku bangsanya hanya sedikit, bahkan hanya satu, tapi kalau kita itu bermacam-macam. Perbedaan Indonesia dengan negara lain seperti itu. Jadi misalkan negara Malaysia itu rata-rata paling besar itu adalah suku Melayu, tapi Indonesia itu banyak sekali. Misalkan di Amerika sana, di Inggris sana, itu mereka berasal dari suku bangsa yang rata-rata hanya satu. Tapi kalau Indonesia itu berbeda dengan negara lain yang ada di bumi ini, yaitu berasal dari berbagai macam suku bangsa. Untuk itu hal yang perlu kita banggakan adalah kita bermacam-macam suku bangsa, gitu ya. Kemudian kita lanjutkan lagi, kesamaan yang dimaksud tadi, yang saya maksud adalah sama dalam hal kebiasaan, ya. Walaupun suku bangsa kita berbeda, tapi kebiasaan kita sama, ya, rata-rata di seluruh negara Indonesia. Kemudian bahasa kita sama, kita dipersatukan dengan bahasa Indonesia. Maksudnya di sini kita memang punya bahasa daerah. Orang kita, ya, orang misalkan orang Sragen atau orang Jawa Tengah itu bahasa Jawa dalam keseharian punya sendiri. Tapi kalau anak-anak misalkan pergi ke Surabaya, itu bahasanya sudah beda lagi. Anak-anak pergi ke Madura sudah beda lagi. Anak-anak pergi ke Bali, misalkan ke Jakarta, atau pergi ke Papua, ke Kalimantan, Sulawesi, itu bahasa mereka sendiri-sendiri. Tapi kemanapun kita pergi, selama masih di Indonesia, kita pakai bahasa Indonesia, insya Allah mereka semua akan paham. Itulah uniknya negara kita. Jadi walaupun punya bahasa daerahnya masing-masing, tapi kalau kita gunakan bahasa Indonesia, mereka pasti paham. Itulah bedanya, ya, perbedaan dari negara lain yang harus kita banggakan. Kemudian kita sama-sama dari tempat asal, ya, asalnya kita tetap dari Indonesia, gitu ya. Kemudian di sini nanti di baliknya kita halaman 34, silahkan dibuka. Di sini ada banyak sekali contohnya, ya. Saya baca secara cepat saja, ya. Nadif bersuku Jawa, ya. Nadif memiliki banyak teman. Teman-teman Nadif berasal dari suku yang berbeda-beda. Teman Nadif itu ada Nufail, itu berasal dari Aceh. Nufail itu bersuku Aceh, ya, karena asalnya dari Aceh. Beda dengan Jawa. Aceh itu di mana? Di Pulau Sumatera. Ya, kalau anak-anak mau lihat peta pasti ada di sana. Kemudian Davista berasal dari Jakarta. Davista suku Betawi yang saya bilang tadi, ya. Sakil ini berasal dari Medan. Medan itu
bersuku Batak namanya ya. Kemudian ada Disha, berasal dari Denpasar. Denpasar itu di Bali, maka Disha itu bersuku Bali. Kemudian Mara ya, berasal dari Padang. Padang itu bersuku Minang ya. Di sini insya Allah nanti akan ada soal yang ditanyakan dari masing-masingnya ya. Ada suku Jawa, kemudian suku Aceh, suku Betawi, Batak, Bali, Minang. Ini asalnya dari mana? Ada di atasnya ya, Minang dari Batak, Padang, Bali dari Denpasar, Batak Medan, Betawi dari Jakarta, kemudian Aceh ya Aceh, kalau Jawa ya Jawa gitu ya. Kalau lebih jelasnya kita bisa lihat peta sebentar. Kebetulan saya punya atlas ini ya. Kalau anak-anak sekalian punya atlas silahkan bisa dibuka atlasnya. Kalau tidak punya bisa minta untuk beli ya. Karena ini juga penting nanti sampai jenjang SMA ya. Sampai SMP SMA juga akan digunakan gitu ya. Nah, misalkan saya ini punya, ini adalah peta Indonesia. Indonesia itu negaranya seperti ini bentuknya ya. Ini ada Papua, ini ada Maluku, ini Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, di sini ada Jawa, di sini ada Nusa Tenggara ya. Jadi ada banyak sekali ya. Malaysia di putih-putih ini di Malaysia, kemudian Australia di sini ya. Kita ada di sini tempatnya, ini ada saya tunjuk ini ya, tempat kita di sini. Ini adalah Jawa ya. Di sini itu suku bangsanya sudah beda lagi. Di sini, terus di sini juga sudah beda lagi. Di sini berbeda, di sini beda, di sini beda. Gitu ya. Jadi tadi suku Bali tempatnya di sini. Suku Batak di mana? Suku Batak itu di Medan. Ya, di sini. Batak. Aceh di sini, ya. Padahal kita di sini. Betawi itu di sini, di Jakarta. Bali di sini, ya. Kita kecil sekali di sini. Padahal Indonesia itu sangat luas. Ya, yang biru-biru ini adalah laut, ya. Gitu ya. Jadi misalkan kita mau ke Kalimantan ya harus lewat kapal ya, naik kapal atau bisa lewat udara atau naik pesawat ya. Misalkan kita mau ke Sumatera kita bisa lewat kapal di sini ya, atau terbang lewat menggunakan pesawat. Kita mau ke Papua kita harus terbang ya, tapi kalau menggunakan kapal bisa, waktunya bisa 1 minggu nanti anak-anak di air sini ya. Kalau terbang paling cuma 3-4 jam ya. Itu jadi mau ke Sulawesi ya harus naik kapal atau naik pesawat. Naik motor bisa enggak? Bisa, tapi motornya dinaikkan ke kapal gitu ya. Naik mobil bisa enggak? Naik bis bisa enggak? Bisa, tapi kendaraannya naik kapal. Jadi kendaraan naik kendaraan gitu ya. Terus di sini ada nama-namanya kalau anak-anak mau lihat di situ ya. Misalkan ada keluarganya, bapak ibu atau paman atau bude atau kakeknya, simbahnya dan sebagainya, itu pergi di kemana atau merantau di mana atau tinggal di mana, anak-anak bisa lihat lewat peta. Di sini semuanya lengkap ya. Di sini ada Makassar, kemarin ada gempa bumi itu di Mamuju ya, itu di sebelah sini. Kemudian kemarin ada pesawat jatuh ya, itu tempatnya di sini. Jadi unik, jadi anak-anak bisa lihat semuanya ada di peta ini gitu ya. Saya cukupkan untuk lihat atlasnya. Kita kembali ke sini. Nomor 2 adalah keberagaman agama ya. Kita baca secara cepat saja. Nadif bersama teman-temannya berdoa sebelum belajar ya. Seperti biasanya kita berdoa ya sebelum belajar ya. Mereka berdoa sesuai keyakinan. Nah, ini untuk sekolah umum ya, beda dengan MI. Kalau kita sekolah di MI itu semuanya anak-anaknya agamanya Islam. Jadi kalau berdoa yang keras pasti diawali Al-Fatihah dan seterusnya ya. Tapi kalau di sekolah umum di SD itu beda ya. Jadi mereka berdoa dengan keyakinan dan ajaran agama masing-masing. Agama ini ada berapa atau di Indonesia? Sekarang itu ada 6. Kalau dulu masih 5 ya, masih Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Tapi sekarang sudah diresmikan agama baru yang masuk ke Indonesia adalah Konghucu. Ini agama yang berasal dari Cina ya. Kalau Islam itu berasal dari Arab Saudi ya, bukan dari Indonesia. Ini asalnya dari Arab Saudi sana ya. Di bawah dari zaman Rasulullah ya, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada ini Kristen, Katolik. Kemudian ini asalnya dari Eropa ya, kalau sekarang ya pusatnya ada di negara Vatikan. Kalau Islam pusatnya di Mekah ya, Arab Saudi, di Ka'bah. Kalau Hindu itu pusatnya bisa dibilang di India. Buddha itu asalnya bisa dari Buddha ini asalnya bisa juga dari Cina, Konghucu juga dari Cina. Kemudian kita bisa lanjutkan lagi ke sini karena nanti masih panjang sekali ya ini materinya. Kita baca di sini ada peta Indonesia tadi yang saya tunjukkan. Di sini ada masing-masing agamanya. Nah, biasanya agama Buddha ini dengan menggundul membotakkan kepalanya ya, sebagai lambang kesucian. Kemudian ini ada agama Islam, ini pakai kerudung dan sebagainya. Di sini juga ada gambar tempat ibadahnya ya. Ini ada masjid, gereja, ada pura, wihara dan juga kelenteng. Ya, di sini kenapa ada 5? Karena Islam itu kan di masjid, ya nah. Ya, kalau Kristen dan Katolik itu tempatnya sama-sama di gereja ya. Kemudian Hindu itu di pura. Kalau di sini ada tempatnya ini
di candi biasanya ya, karena itu jadi satu dengan pura. Kemudian ada di wihara, ini juga sama, kalau di sini di candi, kelenteng. Ya, nanti akan saya jelaskan satu persatu. Kita langsung ke sini. Disa beragama Islam. Disa rajin membaca Al-Quran, karena kitab orang Islam adalah Al-Quran. Ia juga rajin sholat di masjid. Kalau masjid bisa kita temui di mana saja ya, hampir di semua tempat, di semua desa punya masjid ya. Kemudian Disa anak yang taat beribadah. Kemudian ada yang namanya Friska. Friska ini agamanya Kristen. Ia rajin berdoa di gereja. Gereja sekarang juga sudah banyak ya, di hampir di setiap desa punya ya. Kalau di madrasah kita paling dekat dengan gereja mungkin di Boto ada mungkin ya, atau enggak di Gerasa itu ada mungkin ya. Ya, ini memang tidak semua desa, tapi kebanyakan ada ya. Kemudian Friska anak yang taat menjalankan perintah agamanya. Kemudian ada yang namanya Verus ya, ini bukan virus ya, tapi Verus beragama Katolik sama ya, berdoa di gereja. Verus taat menjalankan perintah agamanya. Nah, di sini ada namanya Wayan. Wayan beragama Hindu. Kalau di Indonesia ini banyak sekali di Bali. Karena apa? Pulau Bali itu mayoritas kebanyakan agamanya Hindu gitu ya. Seperti itu. Terus Wayan rajin berdoa dan sembahyang di pura. Kalau di sekitar kita, Hindu itu kebanyakan beribadah di pura. Pura itu jadi satu dengan candi. Kalau anak-anak pernah dengar Candi Cetro dan juga Candi Sukuh, itu adalah candi untuk agama Hindu ya, karena itu di sana juga digunakan sebagai tempat ibadahnya orang Hindu ya. Kalau kita tahu lah ya, yang kita tahu di situ. Tapi kalau tempat lain sebenarnya ada ya, tapi mungkin anak-anak belum tahu tempatnya. Tapi yang paling familiar, paling mudah diketahui adalah di Candi Cetro dan juga Candi Sukuh ya, di Gunung Lawu sana ya. Kita lanjutkan lagi. Wayan taat menjalankan perintah agamanya ya, sama ya, semua orang yang beragama